Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadika Anggi Pratama dari Prodi Teknik Informatika kelompok GRES. Di sini saya akan menjelaskan materi beasiswa. Yang pertama, Kak Fitri penerima beasiswa BI, Kak Rizky menerima beasiswa Jarum, Kak Hanif pengurus Himatif Departemen Kemahasiswaan. Beasiswa bantuan yang telah disiapkan oleh kampus atau instansi luar, Kementerian PPA, prestasi peningkatan akademik. Beasiswa KIPK, beasiswa B1 yang pertama beasiswa yang diselenggarakan oleh BI, yang kedua untuk mahasiswa D3, D4, S1 di PTN di Indonesia. Untuk yang ketiga, beasiswa unggulan reguler skema. Yang keempat, GenB, generasi baru Indonesia. Tujuan untuk mengupgrade diri dari soft skill, hard skill, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Syarat minim 40 SKS atau semester 3 IP 3,00. Melampirkan KTM atau surat keterangan aktif, transkrip nilai. Berhak menerima beasiswa selama 4 semester. Paling lama boleh ikut BI 2 kali, masing-masing tidak boleh lebih dari 23 tahun. Tidak sedang penerima beasiswa lain memiliki organisasi bersedia untuk aktif dalam GenB. Cara mendapatkan informasi ada sosialisasi, stalk, seleksi administrasi, KTM, CV, motivation letter, seleksi wawancara, pengumuman pembinaan lebih lanjut, tips memahami isi CV atau resume, motivasi letter, progres jika keterima beasiswa BI, kurangi rasa gugup, jujur, percaya diri, mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara tentang BI dan GenB, tahu kekurangan dan kelebihan dan mencari solusi, kurangi insecure, komunitas GenB, komunitas sosial di luar kampus untuk masyarakat. Divisi pendidikan mengajar di daerah terpelosok yaitu SMP Negeri 1 Soca. Yang kedua, humas dan publikasi lomba lingkungan hidup memberikan sumpah di pantai Kesmar. Covid daerah Mei KWO untuk mencari dana, mengadakan leadership, gabung GenB dari univ lainnya, pengukuhan oleh Gubernur BI, tips kekuatan dan kepintaran, ada modal tapi tidak ada yang lebih, dasar dari keberanian dan kebenaran. Pencairan 8 bulan sekali, nominal 4 juta per bulan. Beasiswa Jarum, salah satu beasiswa yang diberikan oleh mahasiswa. Benefit monthly scholarship fund, soft skill, networking. Kriteria yang pertama IPK minimal 3,40. Yang kedua aktif organisasi, misi untuk mengembangkan EQ mahasiswa, alasan karena soft skill. Yang kedua dana, seleksi registrasi online, pendaftaran semester 4, mengirim data administrasi. Yang keempat tes attitude,
interview diharapkan mempunyai soft skill yang seimbang dengan hard skill. Dilatih untuk menunjukkan perubahan, lebih tangguh, berwawasan untuk Indonesia di masa depan. Event karakter building, mandiri kepemimpinan. Yang kedua, leadership. Yang ketiga, terjun untuk membantu masalah di masyarakat. Yang keempat, writing, menyelesaikan masalah. Yang kelima, nation, memberikan suatu karya. Yang keenam, international ekspor. Yang ketujuh, seleksi nasional. Yang kedua, materi yang kedua, informatika juara. Kak Indra, Departemen Pendidikan, Kak Uda, COGDSC, Angkatan 2019. Kak Galib, juara 2 Worldwide di Rusia, Imagine Cup. Infor Angkatan 2009. Gerakan Infor, pertama suatu programatif menghimpun mahasiswa Infor yang ingin mengikuti lomba. Yang kedua, membagikan informasi tentang lomba, sharing kompetisi yang diadakan. Yang ketiga, mengawal sampai lomba hari H. Yang keempat, membantu mencari kelompok anggota yang kurang, mencari dosen pembimbing. Kak Uda, mengikuti Kemastik Winner Wifi Student Challenge 2020 Rebalance. Yang ketiga, Apple Developer Academy 2020 program Pemprov. Yang keempat, pengurus COGDSC. Yang kelima, belajar ekosistem dari Apple Broker Apple Academy. Seleksi Apple Academy diadakan di kampus Ciputra. Kompetisi Apple Developer Academy Swift Student Challenge bahasa pemrograman dari Swift. Dapat reward jaket. Ijazah sebelum lolos seleksi. Aplikasi game 5-10 tahun. Tips, cari teman atau tempat di mana bisa belajar bersama. Bergabung dengan komunitas untuk belajar bersama. Jangan membatasi diri untuk belajar sesuatu, coba aja dulu. Yang ketiga, stay hungry, stay foolish. Sorry, take it. Asa Dulakhil Golib Ubat dari Bangkalan, SMP SMK Jombang, kuliah di Universitas Trunojoyo, Madura. Yang pernah diraih juara 1 winner Nokia MGDW 4 2012. Yang kedua, gold medal Nokia Lumia APP 3 Olimpiade 2012. Nokia Developer VIP 2012. Winner Game Competition Microsoft Imagine Cup Indonesia 2013. Juara 2 winner World with Microsoft Imagine Cup Rusia 2013. Select as top developer Intel Innovation di Indonesia 2013. Tutor juara 2 winner World with Microsoft Imagine Seattle di Australia 2016. Yang ketiga yaitu teknik persidangan. Kak Lutfi Ramasandika Yustiadi, Sekretaris Jenderal Himatif. Kak Dio Andra Wicaksana, LO Springwood. Persidangan, pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebuah ketetapan. Keputusan sidang mengikat semua elemen: jenis, sidang pleno,
Sidang pembuka membahas peraturan perundangan. Sidang komisi. Sidang dilakukan secara batas guna pemantapan ide. Sidang paripurna. Sidang dilakukan untuk mengesahkan keputusan dan dijadikan ketetapan. Istilah skorsing gak lebih dari 15 menit. Waktu lama lebih dari 15 menit atau penundaan persidangan untuk sementara waktu. Lobby bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketiga, deadlock, musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Yang keempat, deadlock, peserta keluar area. Yang kelima, voting, pengambilan keputusan. Yang keenam, PK, peninjauan kembali. Data tertib persidangan. Yang pertama, aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi. Kedua, pedoman bagi peserta 3 pemimpin sidang peserta. Yang pertama, peserta sidang penuh hak bicara, bertanya, dan berpendapat. Yang kedua, hak suara untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan, hak memilih untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan, hak dipilih untuk dipilih dalam proses pemilihan. Yang kedua, peserta sidang peninjau, hak bicara untuk bertanya, berpendapat. Pimpinan sidang, presidium sidang, pimpinan sidang yang dipilih melalui sidang pleno, presidium dengan kriteria, presidium dipilih oleh peserta, presidium bertugas untuk memimpin persidangan. Yang ketiga, presidium berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib. Yang terakhir, interupsi, untuk memotong pembicaraan orang lain atas persetujuan pimpinan. Ada 4. Yang pertama, point of clarification, tempat untuk mengklarifikasi. Yang kedua, point of information, untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan persidangan. Yang ketiga, point of order, untuk memberikan penegasan atas pokok. Yang keempat, point of personal privilege, untuk meminta pemulihan nama baik. Palu sidang tidak boleh dipegang terus-menerus dan tidak boleh keluar dari ranah tempat palu. Pending 2x15, artinya dibagi menjadi 2 waktu. Jika 15 menit pertama peserta belum sepenuhnya datang, pada akan dilanjut 15 menit kedua. 1x30, artinya istirahat langsung dalam satu waktu selama 30 menit. Konsideran tidak boleh salah saat pembacaan. Jika salah, maka mengulang dari awal. Presidium sementara, presidium tetap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.